Salam petani sukses. Pada kesempatan hari ini kami bersama teman-teman ketua kelompok tani yang berada di Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Kesempatan ini kami akan buat pembuatan jadam sulfur, di mana biasanya teknologi jadam sulfur itu menggunakan NOH atau soda api. Tapi pada kesempatan hari ini kami menggunakan KOH, kalium hidroksida. Adapun bahan-bahannya, yang pertama adalah sulfur atau belerangnya 1 kilo. Kedua, garam krosok, garam kasar 1 kilo juga. Kemudian yang ketiga, inilah yang membedakan, yaitu KOH, kalium hidroksida 1 kilo. Jadi ini yang membedakan dengan jadam sulfur yang biasanya menggunakan NOH. Kita ini menggunakan KOH karena mempunyai kelebihan-kelebihan dibanding dengan penggunaan soda api. Nah, ini cara mencampurnya. Kita menggunakan air hujan 20 liter. Nah, ini kita kasih turun dulu sekitar 1 gayung ya. Kemudian bahan-bahan ini kita tuangkan. Belerang 1 kilo, garam 1 kilo, kita tuangkan keseluruhan ke dalam wadah. Nah, kita mulai aduk-aduk ya. Aduk-aduk pelan-pelan dulu. Kemudian kita tuangkan KOH. Nah, ini catatan, KOH dituangkan bertahap, tidak sekaligus, karena ini KOH menimbulkan panas. Jadi kita tuangkan bertahap supaya campuran ini bisa maksimal. Nah, ini diaduk terus nih. Nah, ini airnya kita berikan sedikit dulu tadi supaya betul-betul panas yang ditimbulkan bisa maksimal. Ini garam, ini kita beli ini garam kasar yang bungkusan-bungkusan kecil ya. Jadi KOH itu merupakan senyawa kimia yang merupakan basa logam yang sangat basa kuat, karena dia pH-nya kurang lebih 14. Jadi fungsi KOH dalam bidang pertanian itu digunakan untuk memperbaiki pH tanah asam. Jadi senyawa ini juga dapat digunakan sebagai fungisida. Nah, ini KOH karena kandungan kaliumnya, KOH adalah kalium hidroksida, jadi ada kandungan kalium. Ini kalium identik dengan manfaat daripada pupuk KCl. Jadi mengandung unsur makro, yaitu unsur kalium, di mana sama-sama kita ketahui manfaat daripada pupuk mengandung kalium itu meningkatkan kualitas buah. Dua, tanaman tahan terhadap hama dan penyakit. Ketiga, batang tanaman berdiri tegak dan kokoh, berperang dalam pembentukan patih. Nah, ini juga mengatur masalah pembungaan ya, dan pembukaan stomata daun. Jadi ini fungsi daripada kalium. Fungsi kalium juga itu meningkatkan daya tahan tanaman terhadap masalah kekeringan. Nah, ini jadi banyak sekali fungsi daripada kalium itu sendiri. Olehnya itu kami membuat campuran jadam sulfur ini, kita menggunakan KOH karena rata-rata lahan kita, baik dataran tinggi maupun dataran rendah, itu lahan kita asam sekarang karena penggunaan kimia yang berlebihan
dan pemupukan yang berlebihan. Akhirnya tanah berakibat asam. Olehnya itu, dengan penggunaan KOH ini mampu menetralkan dari pH asam, dia bisa menjadi netral. Nah, inilah kelebihan-kelebihan daripada KOH itu sendiri. Kemudian kita menggunakan garam krosok, karena garam krosok itu banyak manfaatnya, natrium klorida. Jadi garam krosok itu membuat tanaman memiliki akar batang yang lebih kuat. Kemudian yang kedua, dapat mencegah kerontokan bunga dan buah pada tanaman. Ketiga, membuat buah menjadi lebih manis dan dari biasanya. Jadi garam ini luar biasa. Kemudian tak kalah pentingnya, garam itu membantu mengendalikan serangan hama, khususnya hama wereng yang sering menyerang tanaman padi. Inilah akhirnya kita menggunakan garam dalam larutan jadam sulfur ini. Kemudian garam juga itu sangat efektif mencegah tanaman dari serangan lalat dalam jangka waktu tertentu. Dia juga membantu menetralkan keasaman karena dia mempunyai pH agak basah. Jadi bagus juga untuk masalah keasaman tanah. Dia mampu juga menetralkan. Inilah manfaat, keuntungan daripada garam garam kasar atau garam krosok yang kita pakai pada pembuatan jadam sulfur ini. Ini. Jadi ini sudah berubah warna Ini sudah warna merah maron ini. Jadi ini terapun, inilah belerangnya yang tersisa yang terapun Jadi kita ini kita tindis-tindis ini apa istilahnya kita pecet-pecet supaya belerang yang terapun ini bisa larut Ini jadi betul-betul kita aduk sampai homogen tercampur dengan rata. Ini buktinya sudah berubah warna berubah warna merah maron atau coklat kehitam-hitaman ini sudah ke coklat kehitam-hitaman. Sisa ini belerang yang terapun ini. Ini kita pecet-pecet ke samping supaya betul-betul belerangnya bisa larut ini ada air yang kita ini semua air yang kita tadi kita air hujan 20 liter ini kita tuangkan ke larutan yang kita sudah buat kita campur semua ke dalam larutan ini jadi 20 liter ini jadi itu tekniknya tadi. Kita adakan pencampuran tadi, kita kasih air sedikit supaya betul-betul maksimal panas yang ditimbulkan ini kita tuangkan semua air yang kita persiapkan tadi, air hujan 20 liter ini kita aduk-aduk Jadi ini dosisnya sebentar nanti sangat ekonomis karena kita berikan dosis 1 gelas aqua kurang lebih 200 ml per tangki 15 atau 16 liter. Ini sebentar nanti kita akan saring ini yang terapun ini, kita pakai saringan.
Jadi betul-betul tidak menyumbat nosel ya. Nah, ini jadi kita tunggu dulu dingin ya. Nah ini kita langsung saring nih. Nah ini langsung kita saring yang terapun ini. Nah kita saring supaya sebentar nanti kita adakan penyemprotan tidak menyumbat nosel ya. Nah ini kita saring ini, kita pakai saringan. Nah ini bisa bertahan lama Pak, sobat-sobat petani. Jadi semakin kreatif lah teman-teman petani, kita mampu membuat fungisida. Jadi ini fungsinya multifungsi, bisa mengendalikan antraknosa, patek ya, Phytophthora, blas, kresek pada tanaman padi, kemudian hawer daun, berfungsi sebagai fungisida, sekaligus juga berfungsi sebagai insektisida. Ada beberapa jenis hama dia mampu kendalikan, seperti lalat buah, dia bisa kendalikan. Kemudian tak kalah pentingnya buatan ini, jadan sulfur campur dengan KOH adalah nutrisi tanaman. Yang kami katakan tadi, dia bisa berfungsi sebagai pengganti daripada unsur kaliumnya. Nah itu berbagai manfaat daripada unsur kalium. Jadi ini multifungsi ya. Jadi teman-teman sobat-sobat petani, bila mana kita membuat ini, berarti kita lebih menghemat lagi, lebih hemat lagi dari segi ekonomisnya, karena ini bahan sulfur kurang lebih 1 kilo itu harga 35.000 1 kilo. Tambah dengan KOH, ini yang KOH agak mahal 70.000, jadi modalnya 105.000, tambah dengan garam kurang lebih 10.000 1 kilo ya, berarti 115.000 modalnya. Sudah menjadi 20 liter ya. Jadi ini dosisnya sebentar nanti sangat hemat. Kita berikan 200 ml atau 1 gelas aqua per tangki. Nah, ini Pak, jadi kita praktek ya, dan kita akan uji coba sebentar nanti di komoditi usaha tani kita masing-masing, baik komoditi tanaman pangan ya, padi, jagung, maupun komoditi hortikultura, tanaman tomat ya, komoditi cabai, kentang. Ini semua bisa untuk semua jenis tanaman. Jadi kita semakin bisa berdiri di kaki kita sendiri ya. Jadi petani-petani kreatif dan inovatif. Inilah kita senantiasa sharing ya, berbagi pengalaman di dalam bagaimana teknologi-teknologi dalam bidang pertanian. Salam petani sukses.